Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iam Channel di buku harian seorang istri. Nah guys, sudah kita ketahui di video sebelumnya, terlihat Nana sedang menegur Alia karena Alia sedang merangkul Dewa. Alia pun dengan tegas berkata, sekretaris itu tugasnya nyiapin berkas, bukan ngurusin suami orang, sambil menarik tangan Alia. Dan Alia pun berpura-pura kesakitan dan meminta pertolongan dari Dewa. Di sini, Dewa hanya terdiam, tak memperdulikan rintihan Alia. Nana dan Alia pun cekcok saling beradu mulut guys. Dan Dewa pun heran melihat sikap Nana yang mulai berani menegur sikap Alia. Lalu menarik tangan Dewa dan mengajak Dewa untuk makan siang. Si pelakor tak terima, dia tak diam saja, dan ia pun menarik tangan Dewa, menahan Dewa untuk tidak ikut dengan Nana. Nana pun langsung melepas tangan Dewa guys dari genggaman si pelakor itu dengan sedikit mendorongnya. Si Alianya agak tersungkur sedikit guys, dan Nana pun kembali mengajak Dewa untuk masuk ke rumah. Sebelum masuk, Dewa berkata, Dewa menyuruh Alia untuk pergi ke kantor untuk membantu Roni di kantor. Dengan berat hati Alia pun menurutinya. Namun sebenarnya di dalam hatinya Alia sangat kesal dan cemburu akan sikap Dewa yang sangat cuek sekali pada dia. Nah, di episode sebelumnya kan kita melihat Roni menemukan rahasia Alia. Nah, di kantor si Roni masih melihat-lihat foto Alia dan Fras. Dan Roni pun masih penasaran dengan asal-usul Alia. Nah, Roni pun berniat untuk menggunakan rahasia ini untuk memerah si Alia nih guys. Dan juga agar si Alia dapat berhenti mengganggu Nana. Sebenarnya bagus sih akal si Roni ini ya guys, agar si Alia itu berhenti mengganggu si Nana dan Dewa guys. Nah, sedangkan terlihat juga di rumah, Alia sedang menyiapkan makanan yang akan dibawa ke meja makan. Si pelakor belum pergi tuh guys. Dia malah menghampiri Nana yang sedang menyiapkan makanan. Dan si Alia pun mengatakan bahwa Dewa tak akan bisa menjadi miliknya seutuhnya. Namun Nana membalas perkataan Alia dengan kata-kata yang bisa membuat si pelakor cemburu dan kesal. Di sini pun Alia hampir keceplosan nih guys. Dia hampir mengatakan rahasia dirinya sendiri soal dia berada di balkon apartemen bersama anaknya. Nana pun curiga, malah si Alia ini mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Dewa tentang dia yang bersedia menjadi istri kedua Dewa. Namun Nana membalas perkataan Alia dengan santai dan berkata, mau bagaimanapun, kamu tidak akan bisa menjadi nomor satu karena saya istri pertamanya. Dan saya tidak akan memperbolehkan Dewa berpoligami. Nah, yang paling menyakitkan kata-kata Nana itu yang kata-kata untuk si pelakor itu. Nana berkata, sekalinya simpanan, kamu akan tetap menjadi simpanan. Namun di sini nih guys, Alia naik vital. Dia marah. Si Alia pun mau menampar Nana. Nana pun langsung menepis tangan Alia dan tak sengaja tangan si Alia terkena meja. Alia pun kesakitan dan teriak. Lalu terdengar oleh Dewa dan keluarga yang berada di meja makan. Dewa pun langsung menghampiri mereka dan menanyakan apa yang telah terjadi di antara mereka. Lalu Dewa menanyakan keadaan Alia. Alia pun langsung mengeluarkan jurus liciknya nih guys. Ia menjelekkan Nana dan berkata bahwa Nana bersikap kasar kepadanya sambil merengek kesakitan. Dasar si pelakor ya guys, tak tahu diri. Dan Nana pun mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Di sini pun Dewa kembali bersikap cuek terhadap Alia guys, dan Dewa tidak memperdulikan apa telah terjadi. Dewa malah kembali menyuruh Alia untuk pergi ke kantor dan menyuruh Nana agar segera menyiapkan makanan karena keluarganya sudah menunggu di meja makan. Dasar jiwa pelakor ya guys.
Alia sangat licik. Ketika Nana akan membawa makanan ke meja makan, Alia menghadang kaki Nana dengan kakinya, sehingga Nana yang akan pergi menyiapkan makanan malah akan terjatuh. Untungnya ada Dewa yang langsung menangkap Nana nih guys. Terciptalah adegan mesra. Wah, si pelakor cemburu nih guys. Adegan ini pun berlangsung di depan mata si pelakor nih guys, yang bisa sangat membuat hati Alia terbakar api cemburu. Namun belum sampai di sini kecemburuan Alia nih guys, karena setelah itu Dewa sangat memperhatikan dan khawatir kepada Nana dan mengucapkan kata-kata yang menggambarkan dirinya sebagai suami siaga. Alia pun sangat cemburu dan berpikir bahwa Dewa mulai mencintai Nana. Setelah itu pun Alia pergi ke kantor. Tak sengaja di jalan ia bertemu Roni yang menambah daftar kekesalan di hati Alia karena Roni memanggil nama Alia sebagai Nyonya Pras. Alia pun sangat kaget dan berpikir ia hanya salah dengar. Sampainya Alia di kantor, Alia masih memikir perkataan Roni tadi. Sampai-sampai dia tidak fokus mengerjakan kerjaan di kantor. Alia pun merasa kesal dan merasa ketakutan akan rahasianya yang terungkap. Nah, setelah itu malam harinya pun Pasha menelpon Alia untuk menunjukkan bahwa ia sudah tidak mencintai Alia dan membakar kenangan mereka berdua. Sini pun Alia kesal dan tak percaya bahwa Pasha akan melupakannya. Nah, ia sangat tahu kalau Pasha itu sangat mencintai dirinya. Dan di sisi lain ada Nana yang melihat Pasha sedang membakar sesuatu sambil video callan dengan seseorang. Kecurigaan Nana pun bertambah. Tak berselang lama, Dewa pun datang, melihat Nana yang memandangi Pasha di luar kamarnya. Kesalahpahaman pun terjadi. Percikan api cemburu mulai ada di dalam hati Dewa. Dewa pun langsung menegur Nana dengan nada cemburu nih guys. Dewa pun menghampiri dan memandang mata Nana. Nana pun kaget dan agak salting nih guys dengan tingkah laku Dewa yang selalu mendekati dirinya dan lebih sering memperhatikannya. Nah, di adegan ini si Dewa berkata di dalam hatinya bahwa Dewa sangat menyukai bola mata Nana. Nah, karena gengsi si Dewa ini tinggi nih guys, Dewa tak pernah mengungkapkan dan lebih memilih bersikap cuek terhadap Nana. Setelah itu, Nana pun menulis buku hariannya tentang si langit yang membuat dirinya teringat masa-masa saat Nana bertemu dengan Dewa. Nah, di sini nih guys, kita dikagetkan dengan adanya adegan di mana Nana disuruh Dewa memakai baju pengantin, dan setelah Nana selesai bersiap, Nana kaget melihat Dewa duduk dengan seseorang di meja akad nikah nih guys. Dan Nana pun bertanya kepada Dewa apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi di sini. Dewa pun menjelaskan ia akan menikah dengan seseorang. Nah, di sini Nana pun kaget nih guys. Nana bertanya, "Kamu mau nikah dengan siapa?" Ada sosok perempuan yang duduk di meja akad. Perempuan tersebut menengok sambil berkata, "Dengan saya." Sontak Nana pun kaget dan memperbolehkan Dewa menikahi Alia. Dan ternyata guys, ya ampun, ini hanya mimpi. Astaga, kita semua dibuat kaget ya guys. Padahal ini hanya mimpi. Nana tak sengaja tertidur di kursi setelah menulis buku harian dan mengigau akan mimpinya. Dewa pun terbangun dari tidurnya dan kaget melihat Nana teriak-teriak sambil berkata, "Jangan mas, jangan." Ini Dewa langsung membangunkan Nana. Dan Nana pun terbangun dan langsung memeluk Dewa. Dewa pun memeluk erat Nana, menanyakan keadaan Nana dan berkata, "Kamu mimpi apa tadi?" Nana hanya berkata dalam hatinya bahwa baru kali ini pelukan Dewa yang terasa hangat dan nyaman. Nana pun berpikir, apa pelukan ini yang mimpi? Nana pun disuruh duduk di kasur oleh Dewa. Dewa pun mendorong Nana ke kasur agar Nana berbaring. Dan di sini pun adegan yang sangat mesra terjadi nih guys.
yang mana seakan-akan dewa mau melakukan hal yang belum pernah dilakukan mereka semenjak mereka menikah. Nana pun kaget dan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah dewa akan melakukan malam pertamanya di malam ini. Jeng jeng, kita pun dibuat penasaran ya guys. Maka dari itu jangan lupa nih guys, saksikan terus buku harian seorang istri di malam SCTV ya guys. Terima kasih telah menonton video ini ya guys. Jika kalian menyukai video ini, silakan untuk like, share, dan komen ya guys. Dan jangan lupa jika ada yang belum subscribe channel ini, dipersilakan untuk di subscribe ya guys. Terima kasih, bye bye.